Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dr. Abdul Yawan dari Puskesmas Ciwidey. Gimana Bapak Ibu, sehat semuanya? Sehat. Pada kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan tentang penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Ya, kita mengenalnya sebagai PPOK. Tujuan pertemuan hari ini yaitu supaya Bapak Ibu kadang memahami apa itu tentang PPOK, kemudian mengetahui faktor risiko PPOK, gejala PPOK, dan rencana tindak lanjut apabila menemukan penderita PPOK. Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu PPOK atau di keluarganya ada yang PPOK? Belum ya. PPOK merupakan istilah yang digunakan untuk sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru untuk jangka waktu yang lama. PPOK ini merupakan kombinasi dari bronkitis dan emfisema. Bronkitis merupakan infeksi pada saluran udara yang menuju paru-paru, dan emfisema merupakan rusaknya kantung-kantung udara di dalam paru-paru. Kemudian faktor risikonya. Perlu diketahui faktor risikonya ada beberapa. Yang pertama, merokok. Satu dari 4 orang yang merokok itu menderita PPOK. Kemudian pajanan polusi udara, itu dari kendaraan bermotor salah satunya. Kemudian yang berikutnya usia, usia di atas 35 sampai 40 itu merupakan usia yang rentan menderita PPOK. Kemudian keturunan, apabila di keluarga kita ada yang PPOK, itu juga berisiko menderita, kita sebagai keturunannya itu menderita PPOK. Gejalanya yang pertama batuk kronik, kemudian lemas, itu produktivitas menjadi menurun, kemudian napasnya tersengal-sengal, dan yang terakhir ada suka merasa berat di dada. Terus yang berikutnya, ini jadi PPOK ini merupakan penyakit tidak menular yang berbahaya, apabila tidak dilakukan pengobatan dengan tepat dan benar. Makanya jadi PPOK ini harus kita bisa kendalikan supaya tidak muncul. Saya harapkan PPOK di Indonesia angkanya terus menurun. Saya harapkan, saya apresiasi atas kehadiran Bapak Ibu mengikuti pertemuan pagi ini. Saya harapkan nanti bentuk dukungannya Bapak Ibu semua apabila di Posyandu menemukan yang menderita PPOK, saya harapkan Bapak Ibu dapat merujuk ke kita, ke puskesmas, atau dapat juga merujuk ke rumah sakit. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Tasya. Saya petugas dari Puskesmas Ciwidey. Pekerjaan saya di sana sebagai perawat pelaksana, dan saya tinggal di daerah Purwakarta. Apa Ibu tahu di mana itu Purwakarta? Ya, pinter. Ibu, tujuan saya di sini yaitu untuk menjelaskan tentang penyakit diabetes mellitus, di mana tujuannya yaitu untuk mengetahui apa itu penyakit diabetes mellitus, tanda dan gejala, jenis diabetes mellitus, dan kadar glukosa darahnya. Sebelumnya saya pengen tanya, apa Ibu tahu itu penyakit diabetes mellitus? Belum pernah. Baik Ibu di sini saya akan menjelaskan Sebelumnya biasanya di masyarakat diabetes mellitus itu sering disebut penyakit kencing manis Ibu. Nah, yang katanya boroknya nggak sembuh-sembuh kayak gitu, Ibu tahu? Baik Ibu penyakit diabetes mellitus itu sendiri yaitu penyakit menahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang nilainya meningkat secara menahun, di mana tanda dan gejalanya itu sendiri yaitu sering kencing, cepat lapar, sering haus. Apakah Ibu pernah mengalami gejala seperti itu? Tidak pernah. Alhamdulillah Ibu seperti Ibu saja Bu Dan tanda dan gejala yang lainnya juga Bu sering kesemutan, cepat lelah, cepat mengantuk, terus penglihatan sering kabur. Ibu sering ini nggak penglihatannya? Gimana? Sering kabur nggak? Enggak. Alhamdulillah juga Bu Nah,
di mana di sini diabetes juga dibagi dari dua jenis ya Bu ya. Satu diabetes tipe 1, DM tipe 1 dan DM tipe 2. Di mana diabetes mellitus tipe 1 itu ya adalah DM yang disebabkan tidak adanya produksi insulin. Dan yang kedua adalah DM tipe 2 yaitu DM yang disebabkan tidak efektifnya kerja insulin. Nah, kira-kira Ibu tahu nggak nilai kadar glukosanya? Tahu nggak? Enggak. Nah, sini ya Bu ya, ada peningkatan seperti gula darah puasanya yaitu melebihi nilai kadar 200. Terus kalau yang puasanya itu melebihi dari 126. Nah, Ibu kalau ibarat Ibu ke posyandu menemukan pasien yang gula darah puasanya atau gula darah puasanya melebihi dari normal, harap dibawa ke puskesmas atau enggak ke petugas kesehatan yang terdekat ya Bu ya. Ya, Ibu mengerti apa yang saya sampaikan? Mengerti. Ya, alhamdulillah. Demikian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatona. Saya bekerja di Puskesmas Cipeundeuy. Saya bidang pelaksana. Bu, tujuan saya datang ke sini, saya mau menjelaskan tentang penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular diantaranya ada penyakit hipertensi. Ibu tahu nggak apa itu penyakit hipertensi? Ya. Biasanya Bu di masyarakat penyakit hipertensi itu disebut dengan penyakit tekanan darah tinggi. Pernah dengar? Ya. Pernah ya? Pasti ya sering dengar kalau darah tinggi. Nah, hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah secara menetap. Tekanan darah sistoliknya lebih dari 140 mmHg dan diastolinya lebih dari 90 mmHg. Nah, penyakit hipertensi ini ada yang bergejala dan ada juga yang tidak. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan gejala dari hipertensi ya Bu ya. Biasanya hipertensi itu gejalanya sakit kepala, kelelahan, mual muntah, sesak napas, napas pendek, gelisah, pendengaran menjadi kabur, penglihatan menjadi kabur, terus mata berkunang-kunang, mudah marah. Yang suka marah-marah tuh Bu, biasanya hipertensi ya Bu ya. Nah, terus telinga sering berdengung, terus sulit tidur dan merasakan sakit di bagian pundak. Nah, faktor risiko dari hipertensi tersebut Bu biasanya disebabkan oleh kegemukan atau obesitas ya Bu. Terus seorang perokok, kurang aktivitas fisik, diet tinggi lemak, konsumsi garam berlebih, mengkonsumsi alkohol dan mudah stres. Nah, Bapak Ibu, komplikasi hipertensi dalam tubuh biasanya terjadi komplikasi dalam tubuh ya Bu. Hipertensi dapat menyebabkan komplikasi gangguan penyakit jantung, contohnya ya gangguan penglihatan, gangguan saraf, dan gangguan fungsi ginjal. Nah, dari pemaparan materi saya berharap nanti bila Bapak Ibu di posyandu menemukan orang dengan gejala yang seperti mendekati ke hipertensi tadi yang sudah saya jelaskan, Bapak Ibu bisa langsung membawanya ke petugas kesehatan terdekat atau ke puskesmas terdekat. Bapak Ibu udah paham? Ya. Paham sampai sini? Ya. Paham ya? Nah, Ibu, jadi kalau misalkan yang hipertensi itu biasanya kalau mau untuk pencegahannya ya, pencegahannya itu bisa mengurangi yang makanan yang asin-asin ya Bu. Terus yang berminyak-minyak ya Bu, contohnya gorengan itu dihindari dulu kalau misalkan dia ada gejala untuk hipertensi. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.